Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini saya mau menceritakan pengalaman saya pribadi periksa CT kardiak. Sahabat sekalian, CT kardiak adalah sebenarnya deskripsinya adalah pemeriksaan CT scan, computed tomografi, khusus untuk jantung. Kardiak itu jantung. Sehingga CT kardiak adalah pemeriksaan yang sifatnya lebih ke deteksi dini atau memantau hasil pengobatan pada seorang yang mengalami atau mempunyai keperluan untuk memeriksakan apakah kondisi jantungnya sehat. Baru-baru ini saya melakukan pemeriksaan CT kardiak itu karena kurang lebih 5 bulan sebelumnya, saya itu melihat iklan pelayanan di sebuah rumah sakit. Di sebuah rumah sakit yang saya praktek itu ada iklan deteksi dini serangan jantung tanpa kateterisasi. Sehingga pemeriksaan jantung untuk mendeteksi dini kelainan yang tidak invasif. Tapi hasilnya juga baik, juga akurat. Sahabat sekalian, tidak bisa dipungkiri akhir-akhir ini banyak kejadian yang berkaitan dengan jantung. Misalnya kemarin kita lihat di YouTube ada pemain bulu tangkis di tengah-tengah bermain tiba-tiba kolaps. Sudah bisa diprediksi itu adalah kelainan di jantungnya. Entah memang ada kelainan sebelumnya atau mungkin saat itu terlalu terkuras tenaganya atau mungkin dia tidak punya endurance yang cukup, kita belum tahu pastinya, tapi bisa disimpulkan bahwa itu adalah masalah jantung. Yang kedua adalah sudah beberapa kali terjadi seorang yang hobi dengan sepeda untuk berolahraga, kita lihat di beberapa medsos jatuh juga karena masalah jantung. Dan beberapa sampai meninggal, tidak tertolong karena mungkin memang kondisinya berat atau mungkin orang-orang di sekitarnya tidak memahami bagaimana melakukan resusitasi jantung baru. Kemudian mungkin kalau Anda punya teman atau punya keluarga dan sebagainya, pasti sudah pernah dengar, oh serangan jantung dibawa segera ke rumah sakit, atau setelah serangan jantung dipasang ring, dilakukan angiografi atau dikateterisasi dan sebagainya. Dan kecenderungannya memang bertambah. Dan juga kecenderungannya apalagi banyak menyerang pada usia yang lebih muda dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Nah, dari hal itu saya tertarik untuk melakukan pemeriksaan CT kardiak. Nah, sekarang saya ceritakan bagaimana tahapannya. Jadi ketika saya konsultasi dengan seorang ahli jantung, ditanya beberapa hal, apakah ada keluhan, kemudian apakah pernah melakukan pemeriksaan rutin. Kebetulan saya melakukan pemeriksaan rutin, medical check up, termasuk pemeriksaan jantung di EKG, treadmill itu setiap ulang tahun, jadi 1 tahun sekali. Dan salah satu profil yang tidak baik adalah dislipidemia, profil lemaknya, kolesterolnya lumayan tinggi. Tapi memang tidak ada keluhan. Kemudian setelah konsultasi, dijelaskan bagaimana prosedur nanti dilakukan. Dan juga tentunya diukur vital sign, keadaan umum pasien. Tensinya normal, waktu itu diukur nadi saya adalah 76 kali per menit, masih dalam rentang normal. Dan dokter tersebut menyampaikan bahwa nanti saat pemeriksaan CT kardiak, nadinya tidak boleh di bawah 70 kali per menit. Jadi harus diturunkan, dan menurunkan itu dengan diberikan obat. Nah, pada satu hari sebelumnya, saya sudah diresepi obat, kemudian disarankan untuk periksa laboratorium, khususnya fungsi ginjal. Kenapa fungsi ginjal diperiksa? Karena memang pemeriksaan itu menggunakan kontras, suatu zat yang dimasukkan saat pemeriksaan sehingga hasilnya lebih nampak. Dan ekskresi atau pengeluaran zat itu melalui urin sehingga fungsi ginjalnya harus normal. Dan saya periksa ternyata fungsi ginjal normal sehingga diacarakan keesokan siangnya.
Kemudian ketika paginya saya minum obat yang termasuk golongan beta blocker. Beta blocker ini obat yang fungsinya adalah menurunkan detak jantung seorang pasien. Nah, ketika saya minum sesuai dosis yang dianjurkan, detak jantung saya yang semula 76 menjadi sekitar 56 kali per menit. Jadi 54 sampai 60, rata-rata 56-57. Saya sudah diingatkan atau diberitahu sama teman saya, dok nanti kalau detak jantungnya menjadi rendah, kadang mual, kadang pusing dan sebagainya. Tapi saat itu ketika detak jantung saya 56, saya tidak apa-apa. Saya masih beraktivitas, bekerja di poliklinik, mengajar dan sebagainya. Ini sengaja saya ceritakan biar kalau nanti sahabat sekalian pengen memeriksakan cardiac CT atau CT kardiak, tidak terlalu khawatir. Kemudian tengah hari saya datang ke rumah sakit di bagian radiologi dan kebetulan sejawat ahli jantungnya ada di rumah sakit tersebut sehingga nanti bisa menjelaskan langsung. Nah, proses pemeriksaannya adalah setelah dilakukan pemeriksaan tensi, nadi, saturasi dan sebagainya, saya dipasang infus. Pasang infus fungsinya salah satu utamanya adalah untuk memasukkan obat kontras. Dan saat itu juga nadi saya tetap pada kisaran 56 kali per menit. Sehingga sudah sesuai harapannya, karena kalau nadinya tinggi, denyut jantungnya tinggi, nanti gambarnya jadi kabur. Sebenarnya hanya itu fungsinya, fungsi utamanya. Jadi nadinya disetting, denyut jantungnya disetting lebih rendah, sehingga gambarnya menjadi tajam, gambar CT kardiaknya. Kemudian dibawa masuk ke ruang pemeriksaan radiologi dan masuk ke mesin CT scan. Nanti saya tunjukkan gambar CT scan. Kalau nanti saya bandingkan mesin MRI, silahkan klik video sebelumnya tentang MRI yang saya juga periksa di situ. Ini lebih simple karena tidak masuk lorong. Jadi tanda kutip tidak terlalu menakutkan. Tapi kalau MRI itu mesinnya lebih sempit. Nanti saya jejerkan fotonya jadi bisa dibayangkan. Kemudian setelah dibaringkan dengan posisinya memang khusus, jadi posisi kalau pemeriksaan CT car itu posisinya tangannya ke atas begini, karena mungkin mengekspos dadanya dan juga mungkin ini infusnya bisa disetting, karena untuk mengendalikan memasukkan cairan kontras itu tidak boleh radiografer atau petugas radiologi itu di dalam ruangan itu karena ada X-ray-nya, harus di luar ruangan. Sehingga dikendalikan dari ruangan kontrol. Kemudian setelah disetting ketinggian dari mejanya, dimasukkan ke dalam lorong mesin CT scan, dan nanti mendapat apa-apa. Kapan harus nahan napas, kapan harus bernapas biasa. Dan itu hanya 2 kali apa-apa, lepas napas, tahan napas dan sebagainya. Kemudian pada menjelang akhir pemeriksaan, itu dikendalikan dari ruang kontrol, dimasukkan kontras. Dan syukur kemarin radiografernya sudah memberikan edukasi ke saya, nanti ketika kontrasnya masuk, rasanya ada sedikit kesemutan di badannya, terutama di kaki, dan rasanya hangat, dan juga seperti terasa mau pipis. Nah, ini bagusnya karena sudah disampaikan dulu, jadi saya tidak khawatir ketika memang merasakan yang persis seperti itu. Jadi ketika masuk obat itu terasa seperti kesemutan ringan, kemudian badannya terasa agak hangat dan juga terasa mau pipis. Kemudian seperti biasa, lorong itu mesinnya berputar mengelilingi badan kita, dan pemeriksaan itu hanya berlangsung sekitar 10 sampai 15 menit, tidak sampai. Sudah selesai. Sudah selesai, kemudian kita keluar pemeriksaan dan cairan infusnya itu dihabiskan sampai 500 cc itu. Fungsinya tentu saja untuk memberikan media cairan yang cukup untuk mengeluarkan kontras dari tubuh kita. Setelah itu
baru dijelaskan hasilnya, langsung dijelaskan. Dan dari situ bisa kelihatan apakah di bagian pembuluh darah atau di katup jantung kita itu ada endapan kalsium. Nah, ini penting karena endapan kalsium ini harusnya tidak ada di rongga jantung, di pembuluh darah jantung. Kemudian hasil yang kedua adalah langsung bisa melihat gambaran pembuluh darah jantung. Pembuluh darah jantung itu ada beberapa cabang dan semuanya bisa dilihat dari cabang utama sampai cabang-cabang selanjutnya. Dan akan dijelaskan, oh ini normal, oh ini ada sumbatan, apakah 30%, 50% dan sebagainya. Sehingga dari situ kelihatan atau terdiagnosa apakah jantung seseorang ini secara tanda kutip anatomi masih sehat atau mempunyai risiko. Risiko misalnya kalau ada sumbatan bisa dilakukan pemasangan ring dan sebagainya, atau memang tidak diperlukan, hanya perlu dipantau atau diberikan pengobatan sesuai dengan masalah yang ada. Jadi demikian pemeriksaan CT kardiak ini, pemeriksaan yang cukup sederhana tapi lumayan canggih. Dan satu hal yang disampaikan oleh sejawat saya dokter ahli jantung kardiologis adalah yang penting pada pemeriksaan sini adalah keahlian dari radiografernya untuk mendapatkan gambar yang baik, yang tajam, yang tidak kabur. Karena misalnya kalau orang itu yang diperiksa denyut jantungnya normal, orangnya tenang saja, bagus saja. Tapi kalau memang sudah ada penyakit, denyut jantungnya nggak teratur atau tinggi, orangnya nggak bisa diam dan sebagainya, itu seni khusus untuk seorang radiografer untuk mendapatkan gambar yang baik terkait pemeriksaan CT kardiak. Jadi demikian sahabat, saya share pengalaman ini sebagai daily activity. Kami seorang dokter juga pada momen tertentu adalah menjadi seorang pasien. Jadi demikian, semoga sharing ini memberikan manfaat. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.